Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesehatan dan panjang umur yang sempurna. Amin. Apapun yang terjadi, baik sudah atau yang akan terjadi, pasti sudah tergaris dan tertulis. Baik suka atau duka, baik bahagia atau lara, semuanya sudah tersusun rapi oleh Tuhan Sang Maha Segalanya. Inilah sebuah garis tulis dari Tuhan tentang takdir kehidupan. Saya dan putriku diusir dari rumah oleh mantan suami. Saya menangis ketika saya tahu apa yang ibu mertua masukkan ke dalam tas putri saya. Aku dan mantan suamiku sudah menikah selama 9 tahun. Dan kami sudah memiliki seorang putri berusia 7 tahun. Hubungan kami putus karena pertengkaran terus-menerus. Setelah aku dan suamiku bercerai, hak asuh putriku ada padaku, dan rumah adalah miliknya. Rumah itu dibeli oleh ayah mertua atas namanya. Tetapi ketika kami bercerai, kami membuat kesepakatan bahwa sebelum aku punya tempat tinggal sendiri, untuk sementara waktu kami masih tinggal di rumah itu. Yang mengejutkanku, baru 2 bulan bercerai, mantan suamiku datang dan meminta aku untuk meninggalkan rumah karena dia akan menikah dan akan tinggal di rumah itu. Dia memberi waktu 1 minggu. Aku tidak menyangka dia akan menikah begitu cepat dan akan buru-buru untuk mengusir kita. Karena begitu tiba-tiba, aku mengatakan kepadanya untuk mencarikan rumah yang lebih kecil untuk disewa. Dan dia membayar sewa untuk kami terlebih dahulu. Kemudian aku akan menggantinya kalau sudah punya uang. Tapi dia tidak setuju dan langsung mengusir aku dan anakku keluar. Setelah kami diusir, kami tidak punya tempat untuk tinggal. Jadi kami pergi ke rumah tua ibu mertua. Ibu mertua tidak masalah untuk sementara waktu aku tinggal di sana. Dan juga mengatakan bahwa anaknya yang salah dan meminta aku untuk tidak membenci dirinya. Ketika aku baru tinggal bersama ibu mertua kurang dari 2 minggu, mantan suamiku datang. Melihat aku tinggal bersama ibu mertua, dia mengatakan banyak hal yang tidak menyenangkan kepadaku. Dia meminta uang kepada ibu mertua, mengatakan bahwa dia perlu mengganti mobilnya. Dia ingin menjual rumah tua itu dan meminta ibu mertua tinggal bersamanya. Namun ibu mertua tidak setuju. Dia juga mengatakan bahwa istrinya yang sekarang sedang hamil dan akan melahirkan anak laki-laki. Setelah mendengar ini, ibu mertuaku tidak punya pilihan lain dan setuju. Sambil berlinang air mata, aku pergi membawa putriku. Saat itu, ibu mertua berlari dengan membawa bungkusan dan memasukkannya ke dalam ransel putriku. Karena aku belum menemukan rumah, untuk sementara aku mencari hotel kecil untuk menginap. Pada malam hari, ketika aku sedang menyortir barang-barang untuk putriku, aku melihat bungkusan yang diberikan oleh ibu mertua. Ketika aku membukanya, isinya makanan kering, buku tabungan, dan kartu bank. Saat aku membuka buku tabungan itu, ada lebih dari 260.000 yuan atau sekitar 565 juta di dalamnya. Dan kata sandinya tertulis di sana. Aku merasa bahwa dalam pernikahanku yang gagal ini, aku masih bisa merasakan sentuhan kehangatan kasih sayang yang diberikan oleh ibu mertuaku. Aku tidak tahu apakah harus sedih atau terharu. Sebelum aku menyadarinya, air mataku pun mengalir.